Mari katakan, inilah hidupku. Yes Lord, kami serahkan buat Engkau Tuhan. Inilah hatiku. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Ku berikan bagi hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan dalam hidupku. Yes Lord, ku rasakan hanya dalam, hanya dekat kepadamu. Yes Lord, yes Lord, aku rasakan tenang.
padamu Tuhan kami rasa tenang Yesus. Sebab padamu Tuhan ada kedamaian, ada sukacita, ada kelegaan Tuhan atas setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, waktu kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami dapat kekuatan yang baru Tuhan. Kami bisa pergi terbang tinggi Tuhan bagai Raja Wali Tuhan Yesus, yang bisa mengepangkan sayapnya Tuhan, yang bisa terus naik bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan di tempat ini Bapak. Apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan atas setiap kami Bapak. Lembutkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar waktu firman itu dibagikan Tuhan, kami bisa menerimanya Tuhan. Dan kami bisa melakukannya Tuhan dengan segala kerelaan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mohon maaf sekali Pastor Caleb tidak bisa hadir pada hari ini karena ada sesuatu yang darurat di gereja lokal kami. Jadi beliau mengutus saya sebagai istrinya yang hadir di tempat ini. Apakah dimaafkan Bapak Ibu? Iya, orang bilang tak kenal maka tak sayang ya kan. Kalau kenal maka tidur pun terbayang-bayang. Firman Tuhannya bukan saya. Mau kenalan dulu ya. Nama saya Sari Lim. Sebenarnya saya Chinese, tetapi saya lahir di keluarga Muslim. Ya, boleh ditampilkan fotonya supaya Bapak Ibu tahu sepak terjang saya sedikit ya sejak dulu. 1, 2, 3, ini dia. Ya kan? Oh belum. Oke, informasi saja, saya terlahir di keluarga Muslim dan saya ex guru ngaji alias ustazah. Pasti, wah ini salah panggil pembicara nih kayaknya ya. Tapi tidak, saya bukan pengkhotbah Bapak Ibu Saudara, tapi saya adalah pembaca firman. Makanya saya bisa membandingkan antara kitab suci yang satu dengan yang lainnya. Karena saya coba untuk menelusuri dan saya dapat core-nya. Saya dapat tuh intinya. Wah ternyata Yesus jawabannya. Yang selama ini saya cari dan saya sempat sangkal itu selama 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan saya kalau lihat salib, itu pernah saya menghancurkan salib loh. Saya patah-patahin salib. Saya bilang, saya benci sama salib itu. Karena kami kan didoktrin sedemikian rupa ya, untuk tidak keluar dari tembok yang sangat tebal itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saya boleh berada di sekarang di tempat ini di depan Bapak Ibu Saudara, bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara. Bukannya saya lebih tahu firman dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah sejak lahir jadi seorang Kristen ya kan. Sudah ikut Tuhan, sudah jadi anak Tuhan. Tapi saya mau coba untuk membagikan, untuk sharing apa yang sedang saya dan suami saya renungkan akhir-akhir ini. Jadi saya kalau merenungkan firman selalu bersama-sama dengan suami. Jadi kalau hari ini mungkin beliau khotbah di gereja lokal itu sama persis dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, boleh? Oh belum ya? Belum juga, nggak apa-apa deh. Ya. Oke, saya istri dari Pastor Caleb Priyo Mataram. Kami menggembalakan jemaat Tuhan di GBI Center of Worship di daerah Bekasi, Grand Galaxy. Saya juga heran Bapak Ibu Saudara, kenapa orang seperti saya yang sempat hancur dulunya juga ya kan, tapi Tuhan pakai ya kan. Waktu saya menghancurkan salib itu Tuhan kayak seperti sedang begini sama saya. Tenang aja, lihat aja, you gak bisa lari dari saya. Semakin saya menyangkal Tuhan, semakin Tuhan kayaknya mendekap saya gak boleh lari. Begitu loh Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan lanjutkan kisahnya ya. Nah ini dia lebih kurang saya. Itulah ya pokoknya ya. Hari ini katanya saya lebih cantik daripada foto itu. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bahas ya, saya akan sharing tentang winning through character. Katakan sama-sama, winning through character. Udah jangan lama-lama, munculkan aja PowerPoint-nya.
Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, PowerPoint-nya silakan dimunculkan. Kita akan saya akan sharing tentang bagaimana menang melalui karakter yang kuat. Katakan sama-sama, karakter yang kuat. Saya punya karakter yang kuat. Oke. Ketika saya belum mengenal Tuhan, saya pikir karakter saya sudah baik. Kurang apa ya? Saya seorang pengajar, saya seorang dosen, bahkan saya seorang konsultan. Jadi orang-orang yang sekiranya udah mulai-mulai agak miring gitu, ya kan? Saya mengkonsultani mereka, ya kan? Yang udah agak-agak mengalami gangguan mental, itu biasanya datang sama saya, ya. Jadi kurang apa? Dulu saya bilang kurang apa? Kenapa saya mesti ikut Yesus? Sampai saya bilang, siapa itu Yesus? Ya, nanti saya akan bahas di belakang ya. Hari ini kita mau bahas tentang 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Bapak Ibu silakan kalau boleh. Nah, ini dia, winning through character. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang kisah Daud. Tetapi biasa kisah Daud yang sering Bapak Ibu dengar yang mana tuh? Yang kisah Daud pasti yang menang melawan Goliat, betul? Mau dari tahun-tahun kapan sampai tahun berikutnya sampai kapanpun Daud sudah pasti menang lawan Goliat. Tidak mungkin berubah cerita dalam Alkitab ini ya Bapak Ibu Saudara. Tapi izinkanlah hari ini saya mau sharing dari sudut pandang yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, ada satu tokoh yang hidupnya luar biasa yaitu Daud yang hidupnya penuh tantangan tetapi pada akhirnya dia keluar jadi pemenang. Saya waktu baca kisah ini seperti saya sedang bercermin pada diri saya sendiri gitu. Saya bisa nggak ya keluar jadi pemenang? Kalau saya jadi seorang Kristen, kalau saya jadi seorang anak Tuhan, bahkan sekarang saya istri gembala, gimana ceritanya? Itu nggak masuk hitungan saya dan nggak masuk pikiran sehat saya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Daud dipakai Tuhan dari angkat Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya kisah Daud ini. Tapi kita mau lihat di 1 Samuel 24 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 24 ayat yang pertama. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saat itu Daud berada di mana Bapak Ibu Saudara? Di padang gurun En-Gedi. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, Saul ini iri kepada Daud. Kenapa? Karena banyak wanita yang memuji dia, banyak wanita yang mengeluk-elukan Daud. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul merasa iri, merasa cemburu, jadi timbullah perasaannya Saul yang tidak mengenakan di dalam hatinya. Oke, itu gak usah dimunculkan lagi, PowerPoint aja. Nanti muncul di YouTube kan, gak apa-apa juga ya kan. Nah, waktu Saul cemburu sama Daud, Saul mencoba dengan berbagai macam cara, bagaimana caranya bisa menyingkirkan Daud, bahkan bisa membunuhnya ya kan. Dan akhirnya singkat cerita Daud berlari dan sampailah di padang gurun En-Gedi. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat keduanya, kemudian Saul mengambil 3.000 orang Israel yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Saul untuk memburu Daud, untuk mau berniat membunuh Daud, dia mesti bawa pasukannya 3.000 orang. Berapa Bapak Ibu Saudara? Bayangkan 3.000 orang sebagaimana banyaknya. Dan Alkitab katakan 3.000 orang yang terpilih. Bukan 3.000 orang yang ece-ece. Bukan 400 orang yang bersama-sama dengan Daud di dalam goa itu. Ya, Bapak Ibu paham? Sempat baca ayat ini, pasal ini? Sempat baca kitab Samuel? Pasti sudah hatam berkali-kali ya ketimbang saya ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita sampailah ya si Daud ini di padang gurun En-Gedi. Dia bersembunyi di goa itu dan di sebuah goa, dan waktu itu Saul mengejar Daud dengan 3.000 orang yang terlatihnya. Bayangkan Daud harus melawan 1 banding 3.000.
Ya, bagaimana, how come? Gak mungkin lah, 1 lawan 1 oke, 1 lawan 2, 1 lawan 10, 1 lawan 100, 1 lawan 3.000. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, bagaimana kemenangan Daud bisa mengalahkan 3.000 orang ini? Keren banget menurut saya ya. Sesuatu yang terlihat mustahil, yang gak mungkin Daud bisa alami Bapak Ibu Saudara. Tapi akhirnya Daud bisa loh melawan 3.000 orang ini. Apa yang Daud lakukan Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ya. Ayat yang ketiga. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Betul gak ini ya? Sebentar. Oke. Di sana ada gua, Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian gua itu. Jadi waktu itu Daud bersama 400 orang yang ikut Daud saat itu, ya kan, dia ada dalam gua itu di bagian belakang. Tiba-tiba Saul masuk, mau apa? Mohon maaf, mau buang hajat. Waduh, itu seperti Tuhan bilang, this is the time, ya kan? Ini waktu yang tepat. Gimana sih Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau buang hajat, kalau mau diserang, boro-boro mau serang balik ya kan, nggak ada perlawanan pastinya. Betul ya Bapak Ibu ya, pasti nggak ada perlawanan. Nah waktu itu Saul tahu nggak ada Daud dan orang-orang yang ikut Daud saat itu? Nggak tahu ya, sampai dia selesai ya kan. Kemudian mereka tuh melihat orang-orangnya Daud bilang, ayo kapan lagi? Ini perenungan saya sebagai pembaca firman ya. Kapan lagi ada di depanmu? Ayo bunuh Daud, bunuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia gak mau bunuh loh. Padahal dia punya kesempatan itu, dengan sangat cepat dia membunuh. Bahkan si pengikutnya bilang, kalau kamu gak bunuh itu Saul, kamu yang akan dibunuh karena kamu dikejar oleh 3.000 orang itu. Kata orang-orang yang ikut Daud. Bapak Ibu tahu siapa orang-orang yang ikut Daud ini? 400 orang ini bukan orang-orang yang terlatih. Orang-orang ini yang datang ke Gua Adulam waktu Daud bersembunyi di Gua Adulam. Mereka orang-orang pasukan yang sakit hati, betul ya Pak Gembala ya? Mohon koreksi kalau saya salah. Orang-orang yang pasukan sakit hati, orang-orang dengan yang dikejar-kejar hutang ya kan, dikejar-kejar tukang piutang. Ya elah Tuhan, kalau mau diikutin orang-orang yang gimana gitu ya, orang-orang yang penuh masalah yang ikut Daud. Udah dia sendiri aja terancam nyawanya, dia harus melindungi 400 orang ini ya kan, dan harus melawan 3.000 orang. Bagaimana caranya gitu loh? Rasanya tidak mungkin masuk akal. Ada banyak hal yang kita alami Bapak Ibu Saudara hari-hari ini yang rasanya gak masuk akal banget Tuhan. Gak masuk hitung-hitungan aku, gak masuk akal sehatku. Ikut Tuhan tidak bisa pakai akal logis. Tapi Tuhan kita itu logis. Ya, kenapa Tuhan kita itu logis? Karena terbukti saya membuktikan sama diri saya sendiri kalau Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan mengangkat saya dari lumpur dosa, dari lembah kekelaman. Wow, saya kalau saksikan itu udah speechless, gak bisa berkata-kata. Saya dulu kalau ngomong di depan mimbar, sekarang saya di gereja. Wow, itu sesuatu hal yang luar biasa banget. Luar biasa, oh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita baca lagi ya di ayatnya yang keempat. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Dipanas-panasin. Kalau kita yang dipanas-panasin pasti kita, ya udahlah bunuh aja gitu kan ya. Tapi Daud berbeda. Ya. Apa yang dimiliki oleh Daud ini? Daud punya karakter yang benar. Ya, kita akan bahas lagi ya Bapak Ibu Saudara. Diam-diam Daud memotong punca jubahnya Saul. Kata orang-orang Daud, ini waktunya Tuhan. Tuhan sudah serahkan musuhmu di tanganmu. Ayo hajar, ayo eksekusi.
Tapi Daud bilang, ini bukan soal untung rugi. Ya, kalau nggak bunuh Saul hari ini, kata orang-orangnya, pasti Daud akan dibunuh. Ya sudah jelas ya Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud dengan karakternya, sekali lagi, Daud dengan karakternya Bapak Ibu Saudara, dia hanya ambil punca jubahnya sedikit. Ya, kita baca lagi di ayat yang kelima. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncanya Saul. Ya, tanpa Saul tahu dia potong itu. Kemudian orang-orangnya Daud ini mulai merasa kesal. Ini perenungan saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya elah, kenapa sih nggak dibunuh aja gitu kan. Ini nggak ada tertulis ya dalam Alkitab, ini hanya gambaran atau imajinasi saya saja ya. Kemudian Daud menenangkan mereka. Bukan Daud mengikuti apa yang mereka katakan, tetapi malah Daud menenangkan mereka. 1 Samuel 24 ayatnya ke-6. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Ya, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Udah dikejar-kejar sama Saul, pakai pasukannya, bawa pasukannya pula 3.000 orang, tetapi Daud masih bisa berkata seperti ini. Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Wow. Kalau kita manusia yang biasa ini, kalau dihadapkan seperti ini, seringkali ya saya pun suka gagal ya kan, masih ada emosi-emosinya, masih suka agak tersulut-sulut. Nah ini hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara saja yang mendengarkan firman ini, tapi saya juga belajar juga, saya membaca, saya merenungkan, bahkan saya terus mempraktikkan sampai hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan ya. Daud berkata supaya tidak melakukan apapun terhadap Saul. Kemudian mereka kayak bangkit gitu mau menyerang Saul, ada di sini nih Bapak Ibu Saudara. Nah, dan ayat ke-7. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit mengejar Saul. Ya, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu dan hendak melanjutkan perjalanannya. Jadi setelah selesai Saul dengan urusannya, dia keluar dari gua itu. Tidak lama Daud dari belakang dia memanggil Saul. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saat Saul keluar dari goa, setelah cukup jauh jaraknya baru Daud juga keluar dari goa. Kemudian ia berteriak apa? Lord my king, Raja. Dia tetap memanggil Saul raja. Bahkan Daud menyebutkan dalam Alkitab ini ya, dalam Samuel 24 ini, dia memanggil Saul ayahku. Wow. Keren ya. Waktu saya kepahitan sama ayah saya, mau maafin aja susahnya luar biasa. Ini orang udah mau dibunuh loh sama 3.000 orang. Tetapi dia tetap memandang Saul sebagai rajanya, memandang Saul sebagai raja Israel. Dia tetap memanggil Saul ayahku. Oh wow, keren. 1 Samuel 24 ayat ke-11. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Wow, keren banget. Kata Daud kepada Saul ya, sebagai rajanya. Kalau kita terjemahkan dalam percakapan sehari-hari ya. Raja, ngapain sih engkau menganggap aku akan membunuhmu ya kan? Kenapa sih engkau percaya sama orang-orang ya? Engkau nggak percaya sama aku. Engkau percaya kepada mereka ya. Kalau Daud itu akan mencelakakanmu, kalau aku akan mencelakakan engkau. Itu bohong raja, jangan didengarkan kata Daud.
Ini buktinya Raja, aku punya kesempatan loh untuk membunuhmu di dalam gua. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi aku tidak lakukan. Ya, iyalah Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi ya, orang kalau lagi posisinya begitu udah gak mungkin ada perlawanan, ya tinggal bunuh aja ya kan, udah selesai. Tapi memang kalau dia bunuh Saul saat itu bisa saja Daud mati ya kan, karena ada 3.000 orang pasukannya yang dibawa oleh Saul ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kata Daud, aku gak pernah punya niat jahat loh sama engkau hai rajaku, dia bilangnya. Ini punca jubahmu. Sebenarnya nyawanya raja ini saat tadi itu ada di tanganku. Tapi Daud berkata, I did nothing. Saya tidak lakukan apa-apa untuk mencelakakan engkau. Wow, keren ya. Saya membaca kitab ini, saya membaca pasal ini ya terutama berkali-kali. Wow, ini menegur saya berulang-ulang akan karakter. Kalau kita kan akan mau menang ya, mau menang sama munculkan lagi Bapak, maaf multimedia, PowerPoint-nya. Kita kan mau menang ya melalui karakter kita yang kuat dan yang benar ya. Ya, saat itu bahkan Daud memanggil Saul sebagai ayah. Kata Daud, aku tahu rajaku, engkau orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya, kita gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan berkata-kata, gak boleh sembarangan bersikap ya kan. Aku tahu apapun yang engkau perbuat kepada aku, kata Daud, aku tetap sayang pada engkau. Wow, gimana Bapak Ibu Saudara kalau kita ada di posisinya Saul? Ada orang yang udah kita sakitin tapi dia bilang, I love you still. Aku tetap sayang sama kamu, aku tetap mengasihi engkau. Gimana rasanya nih saya nih lagi nyakitin misalnya, pasti kita akan luluh ya. Wah kok bisa ya orang ini. Apa kata Saul di dalam ayat ini, di dalam pasal ini. Kita lanjutkannya Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Samuel 24 ayat yang ke-14 dulu ya. Nah, Daud berkata kepada Saul, tetapi siapakah raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Daud bilang, aku cuma gak lebih dari seekor kutu raja. Aku hanya seperti anjing mati, ya kan? Biarkan Tuhan yang hari ini jadi hakim atas saya dan engkau. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca juga di ayatnya yang ke-12. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, di antara Daud dan Saul pada saat itu. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara, kita lihat betapa karakter Daud yang kuat dan benar. Apa reaksi daripada Saul saat itu Bapak Ibu Saudara? Apakah dia membunuh Daud? Karena udah ada depannya juga, dia bisa juga membunuh Daud ya saat itu. Tetapi yang dilakukan Saul, dia hanya menangis. Dia menangis dan disinilah Bapak Ibu Saudara letak kemenangannya Daud. 1:3000. Dia bisa mengalahkan dengan tidak memakai kekuatannya, tanpa peralatan perang apapun, tanpa jubah perang, tanpa apapun, hanya pribadi seorang Daud lewat karakternya yang kuat dan benar. Dia bisa menghadapi seorang Saul dan Saul menangis pada saat itu. Coba Bapak Ibu lihat juga di 1 Samuel 24 ayatnya yang ke-16. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Apa kata Saul kepada Daud? Ayat 17. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu.
Ya Bapak Ibu Saudara, Daud menang lewat karakternya yang kuat. Daud mengalahkan Saul yang dengan hatinya begitu keras dan begitu penuh kebencian. Pernah gak Bapak Ibu Saudara punya perasaan begitu membenci seseorang, begitu keras hati? Saya pernah. Tapi yang merugi siapa? Orang-orang itu? Enggak. Yang merugi kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita membawa-bawa luka itu kemanapun kita pergi, ya. Kemudian Saul menangis pada saat itu. Nah, baca lagi di ayat ke-17-nya, kata Daud adalah kata Saul kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Daud tidak lebih hebat daripada Saul. Daud tidak lebih berkuasa, tidak lebih tidak lebih-lebih daripada Saul. Tetapi Saul berkata, engkau lebih benar daripada aku. Ya, hanya orang yang benar, yang Tuhan lihat, yang Tuhan pakai. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah Daud juga lebih tangkas, lebih besar badannya, atau lebih kuat secara bukan karakter ya? Enggak ya, enggak lebih daripada Saul. Dalam banyak hal Daud enggak lebih apapun daripada Saul Bapak Ibu Saudara. Tetapi memang pengakuan Saul kepada Daud itu adalah benar, bahwa engkau lebih benar daripada aku. Tuhan gak mau lihat kita lebih kuat, mohon maaf, mungkin lebih banyak hartanya, untuk mungkin lebih berkuasa satu daripada yang lain. Tuhan gak lihat itu hari ini, tapi Tuhan mau lihat karakter kita yang benar. Kita yang sudah kenal Tuhan, bersyukur Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah lahir di dalam Tuhan, sudah Kristen sejak lahir, mungkin tidak mengalami apa yang saya alami. Kayak saya seperti Ninja Hattori, mendaki gunung, lewati lembah, udah naik lagi, turun lagi ke lembah, jatuh lagi, naik lagi, gak jelas. Saya pikir dulu waktu pindah dari Bandung ke Jakarta hidup saya akan berubah. Tapi cuma berubah tempat, tidak berubah karakter saya. Dosen, pengajar, seorang trainer, seorang konsultan, bahkan saya hari ini punya dipercayakan Tuhan memiliki kantor perusahaan properti yang saya rintis sendiri. Nggak tahu Tuhan datangkan begitu saja hikmat pada diri saya juga nggak ngerti, nggak punya kemampuan apapun. Nanti saya akan sedikit sampaikan di akhir. Ya Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan nih Bapak Ibu Saudara, tahu singa? Kenapa singa bisa disebut dengan raja hutan? Bukan raja singa ya, kalau raja singa itu penyakit. Kenapa singa disebut dengan raja hutan Ibu, Bapak? Karena singa itu nggak lebih besar daripada gajah mungkin ya, gajah bisa lebih besar. Yang lebih cepat larinya ada cheetah. Tetapi kenapa dibilang singa itu adalah raja hutan? Karena singa itu punya mental raja, ya kan? Itu yang mesti kita miliki Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini, satu hal, kita mesti punya mental, mesti punya karakter yang benar sebagai seorang pemimpin. Jangan bilang, saya hanya karyawan dalam satu perusahaan, saya hanya pekerja. No, Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah angkat Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah peluk, Tuhan sudah dekap, Tuhan sudah panggil Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang hari ini pelayanan, wow luar biasa. Orang-orang muda yang sejak muda dipakai Tuhan untuk pelayanan. Kadang-kadang saya iri, kenapa saya nggak sejak muda seperti mereka yang sudah Tuhan pakai. Kenapa baru di usia over 40 setelah 40 tahun saya bisa Tuhan pakai. Tapi nggak ada yang kebetulan ya Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Iya, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, sedikit kesaksian juga. Beberapa waktu yang lalu saya dan suami membuka kembali perusahaan training kami setelah 3 tahun tidur ya kan, bahkan kolaps waktu pandemik ya. Kemudian saya dan suami coba datang sama Tuhan, tanya gimana ya? Apa produk unggulan kita dibandingkan perusahaan training yang lain? Sedikit promosi ya, apa ya? Ya, begitu Tuhan jawab, Tuhan arahkan training ini jadi karakter training.
Jadi kami memberitakan firman Tuhan kemanapun kami pergi, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan sekalipun. Gak perlu mereka tahu sumbernya dari mana, tapi itu firman Tuhan yang kita sampaikan ke begitu banyaknya orang. Saya membuktikan hari ini kalau saya melewati fase-fase itu. Firman Tuhan yang ditabur dalam hidup saya pada beberapa belas tahun yang lalu itu nggak kembali dengan sia-sia. Saya buktikan Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Nah, coba munculkan slide yang pertama. Iya. Bapak Ibu Saudara, karakter itu nggak sekonyong-konyong, tidak begitu aja muncul. Yang pertama bro. Saya biasa sama anak-anak saya. Yang pertama sayang ya kan. Ayo kita baca sama-sama. Karakter kita tidak otomatis jadi baik hanya karena kita menjadi anak Tuhan. Dulu waktu saya percaya sama Tuhan, saya dibaptis, saya ikut Tuhan, saya pikir karakter saya sudah berubah. Oh tidak. Saya diselamatkan dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi karakter itu, kita sudah dilahirkan kan, dilahirkan baru juga kan. Tapi karakter enggak tiba-tiba dikasih begitu saja, tidak tiba-tiba muncul dari dalam diri kita begitu saja. Tapi itu harus dilatih. Katakan sama-sama, harus dilatih. Slide yang kedua. Nah ini dulu, karakter harus dilatih. Karakter tidak dilahirkan Bapak Ibu Saudara. Lewat mana kita latihannya? Lewat firman Tuhan. Gak ada yang lain. Semua buku motivasi yang pernah kami baca, saya dan suami, sumbernya cuma satu Bapak Ibu Saudara. Alkitab. Semuanya sudah ada. Buku-buku motivasi apapun itu semuanya sudah ada dalam Alkitab. Boleh gak baca buku motivasi? Boleh, tapi yang paling penting baca Alkitab. Oke, next slide. Your talent is a gift from God, but your character is a gift to God. Setuju? Amin. Talent kita, skill kita, teman-temannya bisa bermain musik, ya kan, Bapak Gembala, siapa yang bisa jadi pembicara, jadi pengkhotbah, WL singer yang punya suara yang bagus, ya. Kita masing-masing sudah diberikan talent dari Tuhan. Amin. Iya, kita punya skill yang Tuhan berikan kepada kita. Your talent is a gift from God. Itu adalah pemberian dari Tuhan kepada kita. Tetapi sesungguhnya karakter itu yang jadi persembahan kita buat Tuhan. Udah hebat nih, udah melayani Tuhan, udah posisi di perusahaan sudah bagus, punya bisnis usaha yang bagus. Tapi semuanya ujung-ujungnya akan kurang baik tanpa karakter yang baik, yang benar ya, karakter. Kami menyebutnya itu karakter yang benar, karakter Tuhan. Ya, kita harus meniru karakter Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, bakat itu bawaan dari lahir. Itu kita nggak bisa deny. Bapak Ibu Saudara lahir di keluarga tertentu dengan bawaan DNA tertentu. Saya dan Bapak Ibu Saudara nggak ada yang sama toh mukanya. Coba lihat kiri kanan, nggak ada yang sama, ya kan? Hebat ya Tuhan kita ya. Kita dilahirkan dikasih talent, dikasih skill masing-masing, ya kan? Kita bisa, saya bisa mengajar, saya bisa lakukan apa yang saya bisa. Bapak Ibu Saudara juga begitu, ya kan? Ada yang bisa orang desain, ada orang yang keuangan bisa hitung-hitungan, ada orang apalagi dan lain sebagainya ya, sesuai dengan talentnya Bapak Ibu masing-masing. Tetapi bakat-bakat tersebut tidak bisa dipersembahkan Bapak Ibu Saudara tanpa karakter. Semuanya sia-sia. Saya sekarang baru sadar kalau apa yang saya lakukan dulu adalah sia-sia. Jadi dosen kayaknya udah gimana ya berdiri depan dengan waktu umur saya masih di bawah 30, saya sudah jadi dosen, jadi pengajar. Kayaknya merasa so pride gitu loh di depan para mahasiswa yang kebanyakan duduk di sana adalah orang-orang yang lebih tua daripada saya, ya kan? Tapi nggak begitu, justru Tuhan nggak lihat, nggak ada apa-apanya lo Sari, kata Tuhan. Karaktermu yang aku lihat, coba tunjukkan karaktermu. Ini muncul kapan Bapak Ibu Saudara? Ketika saya baca firman Tuhan. Wow. Firman yang bisa mengubahkan saya. Suami saya nggak bisa ngubah saya, orang tua apalagi,
Ya kan, teman apalagi, gak bisa. Kita yang harus melatih karakter, karena itu karakter itu kita persembahkan untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, coba dimunculkan lagi. Oke, people are interested by talent, but God is impressed by karakter. Saya tadi di situ duduk ya, saya lihat, wow ini orang-orang pemusik luar biasa. Saya terkagum-kagum, apalagi tadi WL-nya, wow saya tadi wow ya gitu ya. Mengimpartasikan sebegitu luar biasa ya, itu bagus sekali. Itu bagus sekali, tetapi lebih baik lagi adalah Tuhan diimpreskan. Impres itu apa ya? Kagum. Tuhan dibuat kagum dengan karakter yang kita punya. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun skill dan talent yang Tuhan kasih kepada kita, ya, persembahkan itu semua untuk membuat Tuhan kagum sama kita. Kagum lewat karakter kita. Bukan kagum lewat harta benda kita, bukan kagum dengan bisnis kita, tapi Tuhan kagum dengan karakter kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, semuanya itu akan terbuka jalannya. Setiap pergumulan kita hari ini, jangan pikir saya dan suami tidak ada pergumulan, kami di gereja tidak ada pergumulan. Ada Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus tenang. Tetap tinggal tenang, karena disitulah ada kekuatan kita. Renungkan firman, baca firman. Ya Bapak Ibu Saudara. Penting ya Bapak Ibu Saudara, kita punya karakter yang baik. Tapi itu butuh pengorbanan loh, seperti Daud tadi. Untuk memunculkan, untuk membuat Tuhan terkagum kepada Daud, itu lewat karakternya Daud yang benar. Dan itu butuh pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Butuh hati yang luka. Butuh kerendah hatian, butuh kelembutan. Butuh hati yang memaafkan dan mengampuni. Karena memaafkan saja berbeda dengan mengampuni ya Bapak Ibu Saudara. Memaafkan, aku memaafkanmu. Selesai. No, you mesti bisa memaafkan. Aku memaafkan dan mengampuni engkau. Bisa gak? Susah. Gak ada yang susah ya. Gak ada yang susah kalau kita ikut Tuhan. Benar-benar kita rendah hati, kita benar-benar kita merenungkan firman yang kita baca hari ke hari, setiap waktu, pagi, siang, dan malam. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Wow, keren kalau menurut saya. Keren banget. Hari ini gak ada sesuatu kebanggaan apapun yang aku bisa persembahkan sama Tuhan. Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Kenapa tuh tadi memperlihatkan kalau dulu begini, enggak. Saya hanya kesaksian kalau hidup saya pernah ada di fase itu dan hari ini saya seperti ini, saya ikut Tuhan. Dan harusnya saya bisa membuktikan ya pada orang-orang di sekeliling saya yang sempat menjauhkan saya. Saya boleh pilih orang-orang sekelilingmu, teman-temanmu, orang tuamu bahkan, atau Tuhan. Itu di persimpangan jalan itu, waduh, saya mesti milih apa nih? Kalau saya ikut Tuhan, pasti dunia pasti meninggalkan saya, sudah pasti. Dan itu yang terjadi. Waktu saya ikut Tuhan, 2 tahun orang tua saya tidak mau ngomong sama saya. Gak apa-apa, saya cuma bisa duduk di kaki Tuhan, saya menangis, saya berdoa. Ya, waktu saya ikut Tuhan, dunia meninggalkan saya, teman-teman semua meninggalkan saya. Teman-teman semua yang kayak tadi saya tuh, semua ninggalin saya. Tapi tetap saya berusaha, tetap saya bersikap baik kepada mereka. Kalau mereka ulang tahun saya ucapkan, walaupun gak direspon. Tetapi ada satu fase yang mereka melihat mungkin, yang mereka lihat bukan saya. Mereka bisa menolak saya Bapak Ibu Saudara, tapi mereka tidak bisa menolak Tuhan di dalam hidup saya. Mereka tidak bisa menolak Tuhan yang ada di pribadi saya. Mereka boleh menolak saya dan saya tidak sakit hati mereka menolak. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, itu ada pertemuan SMP ya, reuni SMP walaupun yang datang hanya beberapa orang. Dan waktu itu 10 menit. Saya biasanya 30 menit lagi. Mohon maaf ya kepanjangan Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu saya gak bisa datang minggu lalu. Teman-teman saya bilang, kalau Sari gak datang,
Kita ubah aja. Loh jangan, kan cuma saya doang yang gak bisa datang, teman-teman semua bisa datang, masa kalian semua yang mengorbankan waktu untuk saya? Tidak, katanya, tiada kesan tanpa kehadiranmu. Wah, cie. Padahal mereka tahu. Waktu reuni yang pertama kali Bapak Ibu Saudara tahun lalu, di situ saya bilang, saya sudah Kristen loh. Itu yang teman-teman, mereka semua yang, please. Ada yang nggak tahu, ada yang pura-pura nggak tahu, ada yang bilang, aku udah tahu lewat sosmedmu. Ada yang nyamperin saya, ngomong-ngomong, saya juga udah ikut Tuhan. Wow. Ternyata ada banyak orang yang diberkati ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka gak berani. Gak apa-apa. Makanya kenapa begitu dinanti-nantikan, bukan saya sebenarnya mungkin yang dinanti-nantikan. Tetapi Tuhan, ini siapa sih ini yang ada di Sari sekarang. Karena mereka bilang kamu sekarang berbeda. Wow. Sampai ibu saya bilang kamu sekarang beda. Hah, apanya yang beda? Dulu saya bisa kasih mama uang yang banyak, saya bilang. Saya dulu pekerjaannya bagus, usaha saya bagus, tapi saya nggak bisa kasih mama apa-apa. Tapi mamaku, ibuku sendiri bisa bilang, orang tua yang melahirkan aku yang hari ini masih muslim, dia bisa bilang, kamu berubah. Hah? Saya pun nggak sadar kalau saya berubah. Ya, karakter itu yang bisa mengubahkan pribadi saya nggak sadar. Itu persembahannya hidup buat Tuhan yang berdampak untuk keluarga, untuk pasangan, untuk tempat kita pelayanan, tempat kita usaha bekerja, kita jadi berkat di situ ya Bapak Ibu Saudara. Boleh dilanjutkan lagi slide yang ketiga, sebentar lagi ya, boleh tambah 5 menit, boleh ya Pak ya? Boleh ya Pak? Boleh. Oke. Good character improve every aspect in your life atau of your life. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini statement dari John C. Maxwell yang berkata kalau kita mau kembangkan usaha atau apapun dalam hidup kita, segala aspek dalam hidup kita harus punya karakter yang baik, yang good, yang benar. Maka dari itu sebelum kita bangun semuanya itu, yang mau kita bangun, kita yang pertama kali harus bangun karakter. That's it, itu sudah katanya, kata orang Timur itu sudah ya bangun karakter. Next. Ya ini, yang 1 Samuel 24 ayat 17-nya, waktu Saul mengatakan kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada yang menyakiti hati Bapak Ibu Saudara, rilis. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Jangan kita yang merugi, biar aja mereka, kita yang kesel, mereka tidur nyenyak. Enak, kita yang kesel gak bisa tidur, mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa makan-makan, gak usah, kita yang rugi. Rilis Tuhan, ada yang sakitin langsung bilang aku mengampuni Tuhan, aku mengampuni. Udah rilis, ya gak apa-apa. Itu membentuk karakter kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngalamin masa-masa sulit mungkin hari ini, keadaan yang begitu tidak mengenakan hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan kasih itu bahkan supaya kita bisa bukan supaya kita melihat keadaan. Kalau hari ini keadaan kita tidak baik, ya kan, kemudian kita meresponi, yang paling penting respon ya lewat karakter kita yang baik ya kan. Kita meresponi keadaan itu akan menunjukkan karakter kita yang sesungguhnya. Kelihatan tuh kalau orang dalam tekanan, orang lagi terjepit, kelihatan karakter sesungguhnya akan muncul. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kita harus sadar, realize kalau karakter kita yang sesungguhnya dalam meresponi keadaan. Ya, kalau suatu keadaan sampai di hidup kita harus responinya itu dengan yang benar ya kan. Jangan biarkan keadaan itu membentuk karakter kita, tapi karakter kita lah yang bisa merespon keadaan itu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita bisa terapkan itu di segala aspek dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengalami masa-masa sulit Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat sebenarnya kita mau terus mengeluh atau mau mengucap syukur ya kan. Kalau kita terus mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati Tuhan dan kita akan diangkat Tuhan luar biasa. Percayalah, jangan lihat keadaan kita hari-hari ini ya kan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya dulu orangnya sombong ya kan, makanya saya harus belajar untuk rendah hati ya kan. Diangkat dalam pelayanan, kalau kita diangkat dalam pelayanan, promosi jabatan dan lain sebagainya,
look into yourself, lihat ke dalam dirimu. Bukan sesuatu itu yang dikasih kepada kita, tapi kita harus lihat. Mau kita mengalami keadaan yang gak mengenakan, kita mesti lihat ke diri kita. Mau kita dipromosikan, dipakai dalam pelayanan, punya jabatan dan lain sebagainya, kita mesti lihat lagi dalam diri kita. Itu yang akan membentuk karakter kita. Dan Daud pilih itu Bapak Ibu Saudara. Dia gak mau lihat keadaan, dia gak mau lihat orang yang ada di depannya, dia mau lihat ke dalam diri dia harus berbuat apa. Karena dia punya karakter yang benar. Bapak Ibu Saudara mau seperti Daud? Yang punya karakter yang benar? Iya, kita bisa memilih Bapak Ibu Saudara, kita mau punya karakter itu kita mau kompromi, ya. Itu pilihan. Oke. Ya, lanjut sedikit lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, you are so expensive. Bapak Ibu Saudara begitu mahal. No one can buy your character. Tiada satu orang pun yang bisa membeli karakter Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Gak ada orang yang bisa menukar dengan apapun kepada hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi kita sudah membahas bagaimana kita mesti menunjukkan dalam hidup kita integritas kita. Kita mesti punya kerendahan hati, kita mesti menjadi pribadi yang pemaaf, yang penyayang. Seperti Daud, lihat, begitu submissionnya dia terhadap pemimpinnya. Saul adalah seorang raja, tapi rajanya itu mau menyakiti hati Daud. Tapi Daud tetap memandang dia raja karena Saul raja, karena Saul adalah seorang pemimpin yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak yang ada di tempat ini, bapak-bapak adalah orang-orang yang diurapi Tuhan karena bapak-bapak sebagai pemimpin dalam keluarga. Bapak gembala yang ada di tempat ini, pemimpin yang ada di tempat ini, semuanya diurapi Tuhan. Kita mesti punya karakter yang benar, yang baik Bapak Ibu Saudara, mesti punya respon yang benar dalam setiap keadaan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, ini quotes-nya. Bapak Ibu Saudara begitu mahal, katakan saya mahal, saya punya karakter Tuhan. Ya, dan Bapak Ibu Saudara tidak bisa dibeli oleh apapun. Jadi ayo kita sama-sama Bapak Ibu Saudara, bahkan saya untuk mempraktekkan akan hal ini. Buktikan Bapak Ibu Saudara, saya pribadi sudah membuktikan. Bukan berarti saya udah sok hebat punya karakter yang sudah benar. Tidak, saya masih terus belajar dan saya masih terus praktekkan. Tapi saya membuktikan hari ini, cuma modal karakter aja Bapak Ibu Saudara. Kami bisa buka perusahaan training tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba orang datang mau jadi investor, how come? Saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba orang kasih tempat Agung Sedayu mengasih tempatnya, silakan pakai buat gereja. Tidak membayar sepeser pun kami sampai hari ini. Kami hanya membayar riset. How come? Nggak tahu. Suami saya dan saya hanya orang biasa, orang muda. Apalagi suamiku lebih muda daripada aku. Umurnya di bawah 40. Orang muda, tapi kalau Tuhan sudah pakai, Tuhan urapi, tidak ada, Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutupnya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami bisa melalui setiap pergumulan dalam hidup kami, tetapi lewat penyertaan Tuhan. Kami hanya butuh blessing, kami hanya butuh berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih untuk skill atau talent yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami mau membuat Tuhan terkagum-kagum dengan karakter yang kami persembahkan untuk Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam setiap area dalam hidup kami, setiap aspek Tuhan dalam hidup kami, dalam hubungan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun Tuhan yang kami lakukan, dimanapun Tuhan tempatkan dan Tuhan tanamkan kami di tempat itu. Maka Tuhan, kami mau menunjukkan karakter yang benar Tuhan, karakter Kristus. Kami terus mau belajar Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan, supaya kami bisa serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, rancangan-Mu tidak mungkin gagal dalam hidup kami, tidak mungkin juga sebagai suatu kecelakaan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk tadi kami sudah mendengar firman, akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau coba renungkan lagi Tuhan, kami mau coba praktekkan, bahkan kami membagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan, supaya jadi berkat. Hidup kami diberkati Tuhan dan kami mau jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pribadi kita yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Sudah tiba saatnya kita hampir selesaikan ibadah kita. Percayakah saudara bahwa setiap perkataan positif yang keluar dari mulut kita itu adalah sebuah pernyataan iman? Amin saudara. Bahwa setiap perkataan yang positif itu adalah pernyataan iman kita. Maka daripada itu Blackpink and the Band ingin mengajak saudara boleh bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan sekali lagi. Sehingga pada saat kita berkata, Tuhan, Kaulah kekuatanku, Kaulah mazmurku, Kau kota bentengku. Pada saat kita mengalami masalah seminggu ke depan, kita punya bekal iman bahwa Tuhanlah kekuatan kita, mazmur kita, dan kota benteng kita. Amin saudara? Amin. Saudara siap memuji nama Tuhan kita sekali lagi? Amin. Mari berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari semua sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan Kaulah, oh, dan kota ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Come on, mari semuanya katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, Dia gunung batuku, oh, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah dan kota merindukan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau oh gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, mari semuanya sama-sama. Ini adalah bekal iman kita. Mari sama-sama katakan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Mari semuanya sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Oh, takkan pernah. Hatiku percaya. Oh, walau bumi bergoncang, walau gunung-gunung beranjak, mari katakan, oh namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
pernah pergi dari kami Yesus. Haleluya. Kaulah gunung batu kami, kaulah keselamatan kami, kota benteng. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sorak-sorak dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih banyak Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur. Kami menikmati hadirat-Mu dan kami juga terima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bicara buat setiap kami siang hari ini. Untuk kami memiliki karakter yang indah. Karakter seperti Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Gak ada gunanya Tuhan kalau kami punya banyak talenta dalam hidup ini. Tapi kalau kami memiliki karakter yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu semua tidak ada artinya di mata Engkau Tuhan. Karena karakter kami, kehidupan kami dari hari ke hari, itulah yang membuat Tuhan berimpresi terhadap hidup setiap kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa mengubah kehidupan dan karakter kami seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingini buat setiap kami. Terima kasih Engkau berkati Pastor Sari yang sudah jadi sarana, jadi alat buat memberkati kami di siang hari ini. Tuhan berkati dia dan Tuhan berkati pelayanannya di Bekasi sana bersama dengan Pastor Caleb. Mari Tuhan, biar kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dibesarkan di Bekasi, di tempat pelayanan mereka berdua. Ada hal-hal yang besar dan luar biasa yang juga Tuhan kerjakan dan lakukan di tempat mereka melayani. Terima kasih. Demikian juga dengan hidup setiap kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada menyertai, melindungi, dan memelihara hidup kami. Berkat-Mu juga Tuhan sudah Engkau curahkan, juga Engkau sudah sediakan dan sudah Engkau berikan buat setiap kami. Kami terima berkat-Mu dengan iman, kami percaya semua yang kami perlukan, kami butuhkan, Tuhan sudah memberikannya dan menyediakan buat setiap kami. Dan karena berkat, anugerah, rahmat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, itu membuat kami bersuka cita dan itu membuat kami pun memuliakan dan memuji-muji Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Saudara, angkat kedua tangan saudara untuk terima berkat yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi, kiranya anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Shalom, shalom, damai Bapa turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Bapa sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.